lagi. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya bersama Ibu Wulan Dan Ibu Amel. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan apersepsi bersama dengan bernyanyi energi dan perubahannya. Let's go! Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu ada bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bunyi juga cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi bunyi. Contohnya ada pada televisi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi energi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis energi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat energi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perubahan energi di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mendemonstrasikan contoh perubahan energi di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa disebut juga dengan daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis energi. Ada 4 jenis energi yang akan kita pelajari. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi bunyi. Yang ketiga, energi alternatif. Dan yang keempat, ada energi gerak akibat pengaruh udara. Anak-anak, siapa yang pernah lihat api? Api merupakan contoh energi panas. Jadi, energi panas adalah suatu bentuk energi yang dihasilkan dari kerak bumi dan sumber lainnya yang menghasilkan panas. Contoh energi panas ada matahari, ada api, listrik, dan juga gesekan. Baik anak-anak, mari kita baca bersama-sama sumber energi panas. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada api, yang ketiga ada listrik, dan yang keempat ada gesekan. Matahari dapat kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan padi dan masih banyak lagi. Api juga merupakan sumber energi panas yang dapat kita manfaatkan untuk menghangatkan badan saat malam hari, digunakan untuk memasak, dan juga digunakan untuk membakar logam. Namun masih banyak lagi manfaat dari api. Yang ketiga, listrik. Energi panas juga bisa kita dapatkan melalui alat-alat elektronik seperti setrika, rice cooker, dan lain-lain. Yang keempat, gesekan. Gesekan adalah gerakan yang dapat menimbulkan panas. Maka mari kita coba bersama-sama menggesekkan kedua telapak tangan kita selama 30 detik. Apa yang anak-anak rasakan? Panas? Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, menggesekkan kedua telapak tangan kita merupakan salah satu sumber energi panas dari gesekan. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang definisi panas. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang sumber-sumber energi panas. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat energi panas. Sifat energi panas yang pertama, energi panas dapat berpindah tempat. Yang kedua, energi panas bisa mengubah suhu, wujud, dan volume benda. Yang ketiga, tidak dapat dilihat dan tidak dapat berbau. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang energi panas. Sekarang kita akan belajar tentang energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang dapat menghasilkan suara atau bunyi.
Baik anak-anak, sumber bunyi di dalam kehidupan sehari-hari bisa berasal dari alat musik seperti gitar, drum, biola, piano, dan lain-lain. Sekarang ibu mengajak kalian untuk memukul benda-benda di sekitar kalian. Boleh meja, boleh kursi, atau boleh ember, dan lain-lain. Ayo kita coba bersama-sama. Apakah menghasilkan bunyi? Iya anak-anak, benda-benda di sekitar kita pun bisa menghasilkan bunyi, termasuk di dalam sumber energi bunyi. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang definisi energi bunyi. Lalu kita juga sudah belajar tentang sumber-sumber bunyi. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bunyi melalui rambatan bunyi. Ada 3 sifat. Yang pertama, rambatan bunyi melalui benda. Contohnya adalah telepon benang. Yang kedua, rambatan bunyi melalui cairan. Ketika anak-anak berenang, suara yang terdengar di telinga merupakan contoh rambatan bunyi melalui cairan. Yang ketiga, rambatan bunyi melalui udara. Contohnya adalah petir saat hujan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan bunyi melalui alat musik. Yang pertama, alat musik yang ditiup contohnya trompet, suling, dan lain-lain. Yang kedua, ada alat musik yang dipukul seperti gendang dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada alat musik yang digesek seperti biola. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang energi alternatif dan penggunaannya. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alami yang dapat diperbaharui dan tidak habis. Jadi, energi alternatif dapat diartikan sebagai energi yang berada di sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh energi alternatif yaitu ada matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Tapi masih banyak lagi energi alternatif yang ada di bumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 3 macam energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi angin. Dan yang ketiga, ada energi air. Mari kita belajar bersama. Energi yang pertama yaitu ada energi matahari. Sesuai dengan namanya, energi matahari berasal dari sinar matahari. Energi matahari adalah energi yang memanfaatkan sinar matahari yang mengubah energi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik melalui panel surya. Matahari adalah sumber energi utama di bumi loh anak-anak. Keren ya? Tadi ibu ada menyebutkan panel surya. Anak-anak tahu tidak apa itu panel surya? Panel surya adalah sekumpulan sel yang dimanfaatkan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Bisa dilihat contohnya di atas ini anak-anak yang berbentuk seperti trapesium ini. Ini adalah contoh panel surya. Setelah kita mengetahui pengertian dari energi matahari, sekarang kita akan mengetahui manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari yaitu yang pertama untuk mengeringkan pakaian, yang kedua untuk menjemur padi, yang ketiga bisa sebagai bahan bakar mobil yang menggunakan panel surya. Seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa panel surya dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, masih banyak lagi manfaat dari energi matahari. Yang kedua, ada energi angin. Sesuai dengan namanya, energi ini menggunakan kekuatan angin atau udara untuk bergerak. Energi angin biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, memutarkan kincir untuk irigasi, serta menggerakkan layar pada kapal. Nah, anak-anak bisa melihat contoh gambar kincir angin yang berada di sebelah kanan atas.
Yang ketiga ada energi air. Energi air adalah energi yang menghasilkan listrik dari aliran air melalui bendungan atau sungai. Energi air biasanya dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan untuk memutar turbin. Selain itu, masih banyak lagi manfaat energi air. Energi air yang dapat kita lihat contohnya seperti air terjun yang memiliki aliran yang kuat. Kita bisa lihat contohnya seperti gambar pada kiri atas ibu. Itu adalah contoh gambar air terjun. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pengertian energi alternatif, serta kita mempelajari macam-macam energi alternatif, ada energi matahari, energi angin, dan energi air. Sekarang kita akan mempelajari keuntungan dari energi alternatif. Jadi, keuntungan atau kelebihan energi alternatif yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, dapat diperbaharui dan tidak habis. Yang ketiga, dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan yang keempat, meningkatkan lapangan kerja di sekitar energi hijau. Baiklah, materi kita yang terakhir ada energi gerak akibat pengaruh udara. Sebelumnya, apa itu energi gerak? Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda untuk bergerak atau berpindah. Energi gerak akibat pengaruh udara hampir sama dengan energi angin karena memanfaatkan angin atau udara untuk bergerak. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari energi gerak akibat pengaruh udara, sekarang Ibu akan memberikan contoh energi gerak akibat pengaruh udara. Di sebelah kiri ada parasut dan di sebelah kanan ada roket. Berikut contoh gambarnya yang dapat anak-anak lihat. Setelah mempelajari materi energi dan perubahannya, sekarang kita akan membuat contoh alat sederhana dari beberapa energi yang telah kita pelajari. Hari ini kita akan membuat alat sederhana dari energi apa aja sih Ibu Mulan? Baik, yang pertama ada parasut yang merupakan contoh dari energi gerak akibat udara, dan yang kedua ada kincir angin yang merupakan contoh dari energi angin, dan yang ketiga ada alat musik sederhana yaitu gendang yang merupakan contoh dari energi bunyi. Yang pertama, kita akan membuat parasut sederhana. Berikut alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat parasut sederhana. Bisa dilihat di atas ya anak-anak. Dan berikut adalah langkah-langkah pembuatan parasut sederhana. Bisa dibaca dan dilihat di atas ya anak-anak. Kedua, ada kincir angin sederhana. Berikut alat dan bahannya. Berikut ada langkah-langkah pembuatan kincir angin sederhana. Bisa dilihat di atas ya anak-anak. Yang ketiga, kita akan membuat alat musik sederhana yaitu gendang. Berikut alat dan bahan yang dapat digunakan. Dan berikut adalah langkah-langkahnya untuk membuat alat musik sederhana yaitu gendang. Sekian materi energi dan perubahannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Saya Ibu Amel Dan saya Bulan. pamit undur diri. Dadah!